Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional yang ada di Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Microsoft Excel dan RapidMiner. Sebelum masuk ke RapidMiner, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara penggunaan Microsoft Excel untuk pengolahan data atau pengelompokan data. Di sini saya memiliki studi kasus tentang data COVID-19. Di sini saya telah memiliki 20 data untuk saya olah berdasarkan 20 provinsi beserta kasus COVID dan kasus meninggalnya. Nah, sebelum masuk ke iterasi, kita harus memindahkan dahulu nih nilai data COVID tadi. Nah, 20 data ini saya pindahkan ke iterasi 1. Di sini X saya ibaratkan sebagai kasus positif atau kasus COVID, dan Y saya ibaratkan sebagai kasus meninggal. Setelah memindahkan data tadi, kita barulah bisa mencari nilai sentroidnya. Nah, di sini saya sentroidnya memiliki 4 klaster. Kenapa saya memiliki 4 klaster? Karena di sini saya akan memakai zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Nah, untuk X dan Y ini kita ambil berdasarkan kasus COVID dan kasus meninggalnya tadi. Setelah mencari nilai sentroidnya, di sini kita dapat mencari klasternya, nilai dari klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4, jarak terpendek, dan pengelompokan klaster. Yang pertama, kita untuk mencari nilai klaster 1, kita bisa menggunakan rumus sama dengan SQRT, buka kurung, X, dikurang, X sentroid C1, tutup kurung, pangkat 2, ditambah, buka kurung, 25Y dikurang 16Y dari C1, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung, enter. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya. Begitu pula cara untuk kita mencari nilai dari C1, C2, C3, dan C4. Seterusnya sehingga 20 data tadi selesai. Nah, untuk mencari jarak terpendek itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan min, lalu kita blok aja dari C1, C2, C3, C4, karena dari klaster itulah yang akan kita cari hasilnya. Enter. Nah, setelah dapat hasilnya, baru kita bisa menentukan klasternya. Nah, kenapa di sini yang data 1 klasternya C1? Karena dicari berdasarkan jarak terpendeknya. Nah, si jarak terpendeknya ini sama dengan nilai klaster berapa? Seperti ini, C1. Dan data 1 ini jarak terpendeknya 1421, dia sama dengan klaster C1 ternyata. Nah, di sini klasternya kita tulis C1. Begitu seterusnya sehingga 20 data. Setelah mencari nilai, kita mengelompokkan datanya. Nah, di sini hanya untuk mempermudah saya mencari berapa sih si C1 ini ada berapa data sih, si C2 ini ada berapa data sih, dan C3, C4. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu baru kita kelompokkan, dan untuk mencari nilai sentroid baru di sini caranya seperti ini ya. Setelah kita kelompokkan, kita dapat dia ada berapa data per klasternya, baru nilainya tadi kita cari dengan rumus sama dengan average, blok semua data yang kita inginkan. Nah, begitu juga dengan si Y ini. Nah, untuk yang merah-merah ini adalah nilai sentroid barunya. Setelah mendapatkan nilai sentroid baru ini, ternyata si nilai sentroid barunya ini belum sama dengan si nilai sentroid awalnya tadi, yang kita pilih secara acak tadi. Nah, kalau belum sama, kita lakukan lagi iterasi, sampai iterasi 2. Nah, setelah yang iterasi 2 ini ternyata hasilnya juga belum sama hasil sentroid awalnya, kita lakukan iterasi-iterasi berikutnya sampai nilainya sudah sama atau sudah sinkron. Nah, di sini saya telah mencari hingga iterasi 6. Nah, di iterasi 6 ini nilai sentroidnya harus sama dengan nilai
centroid akhirnya. Nah, ini sudah sama. Ketika sudah sama, baru bisa kita mengelompokkan datanya tadi. Itu kita lakukan secara berulang ya, dengan cara yang sama juga, cuman dengan nilai atau angka-angka yang berbeda saja. Nah, setelah udah dapat hasilnya, baru di sini kita bisa menyimpulkan zona hijaunya ada berapa data, zona kuningnya ada berapa data, zona oranye ada berapa data, dan zona merahnya 1 data. Di sini akan sedikit saya jelaskan, kenapa di zona hijau ada 14 data, karena si zona hijau ini adalah C1 atau klaster 1. Nah, di klaster 1 ini kita ada 14 data, dan di klaster 2 itu kita ada 3 data, di klaster 3 kita ada 2 data, dan di klaster 4 kita ada 1 data. Nah, sesuaikan dengan zona kuning 3 data, zona oranye 2 data, dan zona merah 1 data. Nah, setelah sudah mendapatkan hasil dari Microsoft Excel ini, barulah kita mulai memindahkannya untuk mencari apakah hasilnya ini sudah sesuai atau belum. Kita bisa menggunakan sistem RapidMiner. Lalu nilainya tadi kita geser ke sini. Nah, di sini kita karena akan menggunakan algoritma Cummins. Jadi kita klik Cummins, baru kita geser ke sini. Setelah itu seperti ini. Karena di sini kita menggunakan 4 klaster, kita ganti jadi 4. Lalu kita menggunakan select attribute. Geser lagi ke sini. Di sini kita pilih sub ya, subset. Untuk atributnya kita pilih subset. Nah, setelah seperti ini, select atribut, kita akan pindahkan yang kasus COVID dan kasus meninggal. Apply. Ini jangan lupa kita save dulu. Tes ya. Oke. Nah, lalu bisa kita coba jalankan visualization-nya nih. Di sini sudah sesuai ya. Apa yang kita cari di Microsoft Excel sudah sesuai dengan yang ada di RapidMiner. Nih seperti ini. 14 data untuk zona hijau, 2 untuk zona kuning, 3 untuk zona kuning, dan 2 untuk zona oranye, dan 1 untuk zona merah. Ini sudah sesuai ya. Ini ada 14 data nih kalau kita hitung yang biru-biru titiknya ini. Dan di sini ada 3 data yang hijau, ini 2, dan ini yang data merah tadi. Nah, sudah sesuai ya. Di sini juga kita bisa pilih grafik-grafiknya berdasarkan yang kita mau. Di sini kita bisa pilih grafik nih. Bisa ya, dari yang 14 data menaik hingga ke yang kasus meninggalnya tadi 1 di zona merah. Ini kita bisa lagi buktikan dengan grafik pie atau donat. Nah, nih. Tapi di sini karena saya menggunakan scatter atau bubble, jadi seperti ini penampakannya ya. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan Microsoft Excel dan RapidMiner-nya. Terima kasih. Jangan lupa di like ya.